Kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah cemburu pada siapapun selain Suami. Karena yang aku lihat dari mulut istriku dan yang paling dekat dari istriku bukan aku, melainkan si Suami tadi. Setiap seseorang mempunyai keinginan besar, bahkan wajar seseorang mempunyai keinginan besar. Bahkan Kangjeng Nabi pun punya keinginan yang besar. Yang keinginan Nabi ini ingin sekali Nabi wajibkan. Tapi keinginan Nabi ini berdampak baiknya buat orang yang melaksanakan. Gitu. Jadi kita mempunyai keinginan, satu keinginan kita juga harus punya dampak besar pada keinginan tersebut. Jangan sampai keinginan tersebut hanya sebatas keinginan saja, tidak mempunyai dampak baik, apalagi sampai memberikan dampak buruk. Karena penting kudu boga kahayang, hayang nakana kahadean, hayang nakana perkara adalah pasti itu para dulur sadaya. Namun geus kahayang nakana, kalau memang keinginan kita pada kebenaran, maka pertahankan keinginan tersebut walaupun hanya sebatas keinginan ke depan. Itu pada keinginan yang baik. Yang kedua, dengan keinginan tersebut kita harus membaca daripada orang yang akan menyelenggarakan dari keinginan kita, walaupun baik buat mereka. Nah, hadis ini menceritakan kalau tidak aku merasa berat terhadap umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap sholat. Aku sholat. Jadi Kangjeng Nabi itu mempunyai keinginan yang besar, harapan yang besar terhadap umatnya, agar umatnya ini bersiwak setiap melaksanakan sholat. Tapi Nabi tahu kalau umatnya ini pasti merasakan berat, sehingga tidak Nabi wajibkan, tapi menjadi sunnah. Bahkan sunnahnya itu adalah sunnah yang istimewa. Jadi ini itu adalah ciri perhatian kecintaan Kangjeng Nabi. Khususnya umat berat memikirkan ke situ. Dulu kita punya guru, bukan dulu punya guru, dulu waktu guru kita masih hidup, itu sempat ada yang usul sama guru kita, tapi kayaknya kalau anak santri digencet dengan harus menghafal 1 hari 10 bait, baik Alfiah, Imriti, yang dulu, kayaknya pondok ini akan lebih teratur deh. Coba bayangkan 10 hari, 1 bait 10 hari, berarti kan ya 10 gitu, 20 poin hatam, diteliti 20 poin hatam gitu kan. Padahal tinggal 10 aja, bikin saja peraturan. Tapi almarhum Abi jawab, pantes kabeh santri sudah aja. Mungkin ada yang bisa atau memaksakan pun bisa 1 hari itu 10 bait. Dan poekan uang geus nobleng gitu. Mungkin bagi orang yang mempunyai otak cerdas, janganlah 10 menurutnya. Jangankan
10. Contohnya guru kita hanya dikasih PR malam Senin untuk menghafalkan Imriti, ternyata di hari Kamis sudah setor Imriti dan Yakub. Presiden kita matakan beda. Si Lumu kita ngapalkan kos itu sudah poli biasa segala macam di otak. Itu perhatian daripada orang-orang yang tinggi gitu, dalam artian melihat daripada anak didik. Meskipun begitu, keinginan tersebut adalah keinginan yang istimewa. Sejatinya kita jangan sampai menyia-nyiakan. Ini adalah keinginan besar. Bahkan Rasul tidak jadinya pun karena kecintaan. Sehingga ada ulama yang mengatakan, siapa orang yang bersiwak, salah satu padilah, siapa orang yang bersiwak indah kulli wudu, indah kulli sholat, itu istahaqqa mahabbata Rasulullah SAW, berhak mendapatkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudahnya, kalau ingin dicintai oleh Rasul, ya bersiwak. Kemudian kita bertanya, apa hanya dengan bersiwak saja? Inilah istimewanya siwak. Satu, ternyata Nabi tidak pernah keluar rumah atau tidak pernah Nabi masuk rumah kecuali Nabi keluarnya bersiwak, Nabi masuk rumahnya bersiwak. Kenapa? Saking senangnya Rasulullah SAW terhadap siwak. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, ini Sayyidina Ali juga sampai ngomong kayak gini, kayak ayah sairana siwaka doang. Siwaka artinya siwaka artinya selain engkau. Kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah cemburu pada siapapun selain siwak. Karena yang aku lihat dari mulut istriku dan yang paling dekat dari istriku bukan aku, melainkan si siwak kita. Nular ke anak. Resepnya Rasulullah sama siwak, Siti Fatimah itu hampir kagak pernah lepas mulutnya dari siwak. Kesurannya anak bodoh kira-kira. Makanya gitu, pantas gitu, sampai ada alumni berpikir, ya Allah, kayaknya kita kalau hidup di zaman sahabat enak. Perang, Rasul, ikut sama Rasul, jihad, maut surga. Asa pasti itu kan mohon maaf hadirin, sahabat itu ada yang begini loh. Ya awalnya katanya ada yang diriwayatin kafir. Dia kafir, dia melihat Islam ini indah. Perang, maaf salah lagi perang. Ini Islam ini. Orang dia si kafir ini melawan Muslim. Oh enggak, kata dia yang benar ini agama Islam, bukan kafir ini yang benar. Ini nih agama Islam. Langsung ketika istirahat, ya, dari ngaba-ngaba aku istirahat itu Pak. Istirahat, dia datang ke Rasul, datang ke Nabi, ngobrol. Setelah ngobrol beliau bertanya, kurang saya menyatakan syahadat. Setelah menyatakan syahadat, saya siap berada di pasukan engkau ya Rasul. Akhirnya dia bertanya, ya Rasul, bagaimana kiranya jika saya sekarang maju ke medan perang, kemudian saya bunuh 1, 2, 3 orang, kemudian saya terbunuh, apa kata Rasul? Balakal jannah, bagiku surga. Ini beliau ngobrol sambil makan korma. Ada 3 biji korma di tangan. Beliau makan 1,
kunyahan korma yang kedua, beliau dijawab sama Rasulullah kajian. Langsung beliau, wangi surga sudah tercium. Korma yang ketiga beliau buang. Terlalu lama untuk menjemput korma dengan menunggu menjemput surga dengan menunggu mengunyah kurma yang ketiga. Akhirnya apa? Kurma yang ketiga dia letakkan, dia taruh, dia berikan, dia maju ke medan perang. Dia berhasil bunuh satu buah, dia terbunuh surga. Coba kamu orang perang, perang, sebat gila orang surga. Nah ini istimewanya bersiwak. Jadi ada amalia yang mungkin terlihatnya kecil, terlihatnya mudah, tapi ternyata amalan-amalan tersebut mempunyai sabab untuk menjadikan ibadah kita yang lebih banyak. Contohnya siwak. Kalau pengen mewafat husnul khotimah, iwak gue sudah sering. Kalau ingin rajin ibadah, siwak dulu aja, mulainya dari siwak dulu aja. Dari mulai hal yang terkecil dari siwak, itu nyobain orang. Ya jawabannya mudah. Ada apa? Karena Rasul mengatakan Anda berhak mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW. Saya dengan cinta dan kusiwah bisa ya sampai di sini disebut daripada sunanul mursalin, khitan, ta'atur, pakai wangi-wangian, wasiwak, nikah, bersiwak dan menikah. Ini apa? Min sunanil mursalin, daripada sunnah-sunnahnya mursalin. Dan ini pun sudah jelas para hadirin. Sebagaimana dalam ayat mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kau cinta kepada Allah, ya, jika kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kau sudah mengikuti aku, maka tuh ini ayat jawabannya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah cinta terhadap hamba, mohon maaf hadirin, Allah akan kerahkan seluruh malaikat. Wahai malaikatku, ya malaikati, hai para malaikatku, sampaikan kepada seluruh telinga hamba-hambaku agar mereka mencintai hambaku yang ini. Subhanallah. Begitu Bandung. Ketika Bandung dicintai oleh Allah, kata Allah, hai para malaikat, panggil seluruh hamba-hambaku, sampaikan kepada telinga mereka bahwasanya aku mencintai Herman. Sampaikan pada semuanya, aku mencintai Herman dan kalian harus mencintai si Herman ini. Subhanallah, pepohonan cinta terhadap Herman, ya, semuanya cinta. Kos gitu. Hanya orang yang tidak ada Allah dalam hatinya yang tidak cinta terhadap Herman. Allah. Jadi gak usah takut lagi Herman dibenci sama seseorang. Kenapa lo benci gue? Oh, jawabannya mudah. Aku ini sudah dideklarasikan sebagai kekasih Allah, dan semua orang yang dalam hatinya ada Allah maka akan mencintai aku. Jika kau membenciku, tidak Allah, tidak ada Allah dalam hati. Allah. Kita lebih kaki itu para pemirsa. Ini hal yang sepele, hal yang kecil. Mungkin
kalau dilihat oleh kita, tapi fadilahnya, barokahnya, istimewanya begitu besar. Apa? Siwak. Salah Sayyidina Nabi atau dia sampai ada bab khusus at-targhib bis-siwaki wa ma ja'a fi fadlihi. Nanti perincian siwak macam-macam pada jamaah. Perincian siwak itu apa? Ada yang paling afdolnya pakai kayu arok, ya, maka kayu arok. Ada lagi yang pakai kain mungkin bisa, ya, makanya suka banyak yang kain gitu kan, ya, ada kan? Ada lagi. Itu silakan saja, asal tidak membahayakan. Rek pakai tanggal naon bahaya pasti. Soalnya tanggal talus bahaya terus. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentang keistimewaan siwak. Padahal tadi kita ambil sebesar apapun keinginan kita harus memikirkan pula kemampuan daripada orang yang akan menjalankan tugas tersebut. Sebesar apapun fadilah tersebut, kita harus memikirkan daripada keinginan tersebut seperti itu. Tapi kita selaku umat mah kudunya kalau berbeda gitu ulah. Rasul sayang sama kita. Urang kalau mikir ngeunah teuing gitu, tahulah gitu. Jadi kalau ada istilah kasarnya kan kayak gini ya. Ada bahasa apa sih namanya? Ada bahasa Allah Akbar kabira. Ayah murid nyokot lauk guru gitu ngomongna kalau mau jadi bereng gitu menyelauk nanti atau itu mah di pikiran kiai gitu yang seperti itu, bukan di pikiran murid gitu. Jangan ulah salahnya kalau adil lah dalam artian gitu ya. Kita sebagai muridnya, kalau yang kurang ini biar pulau nah itu, kurangnya kau dalil apa? Wah, dia urusannya. Jadi guru orang kayaknya kau dalil naon deh. Ya, jadi jangan sampai orang itu salah pegang dalil lah ya. Seperti contoh, atau yukal mayit, tamu itu seperti mayat. Benar. Ada lagi hadis mengatakan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ciri orang yang beriman adalah memuliakan tamunya. Sekarang saya mau tanya, kalau dua-duanya benar pegangannya antara tuan rumah sama tamu, beres. Tuan rumah pakai falyukrim dhaifahu, tamunya pakai adhaif kal mayit, tamu seperti mayat. Kalau dibalik, tuan rumah pegang tamu itu seperti mayat, datang tapi di aja. Kenapa nggak disebut mayat? Tamunya pegang falyukrim dhaifahu, balik jadinya. Imanan coplok kata iman jelema. Ini ngaco. Nah, para hadirin yang dimuliakan, ini Rasul mengatakan keberatan karena kecintaan terhadap umatnya. Nah, kita harus bisa mementingkan hal tersebut demi mengejar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.